pertumbuhan. Di tahap pertumbuhan ini konsumen mulai tahu, oh ternyata ada produk yang sudah mulai sadar terhadap produk yang kita gunakan atau produk yang kita pasarkan, sehingga pertumbuhannya cepat. Kemudian ada tahap kedewasaan, penjualannya mulai tumbuh tetapi lambat. Jadi pertumbuhan penjualan paling cepat adalah di tahap pertumbuhan ini. Di tahap kedewasaan ini mulai tetap tumbuh produknya atau tetap tumbuh penjualannya, atau penjualannya semakin lama semakin meningkat, tapi mulai mengalami penurunan dan semakin lama semakin menurun di tahap penurunan ini. Kemudian kita beralih ke keluaran, yaitu laba. Mbak Rindi belum. Iya, ini yang baru saya terima hanya beberapa. Mbak Ari Widya nih sudah. Mbak Ari Widya, kemudian ada Mbak Galuh, Mbak Anis, Mbak Yusni, Sania Twin 77 ini juga ada. Nah, kemudian kita melanjutkan ke keluaran laba. Keluaran laba yaitu labanya pada tahap perkenalan itu ia di Mbak Friska sebentar ya. Ntar sambil saya cek ya. Oh, Mbak Indriati ini. Kalau Mbak Friska kayaknya belum ini Mbak, belum masuk ya Mbak Friska. Nanti sambil saya cek lagi ya, nanti saya post di Facebook siapa yang sudah masuk tugasnya sama siapa yang belum. Paling lambat tanggal 21 Mbak, jadi masih waktu kita tatap muka di tanggal 20 bisa sambil tanya misalkan apa yang kurang paham, jadi tanggal 21 nya masih bisa tetap dikirim. Nah, kemudian saya lanjutkan yang di laba. Yang di laba ini ada tahap perkenalan, labanya itu diabaikan itu karena perusahaan itu pada tahap perkenalan ini tidak memikirkan laba. Jadi mereka hanya memikirkan bagaimana cara produk itu dipromosikan, bagaimana cara produk itu dikenal oleh masyarakat tanpa memikirkan laba. Nah, jadi yang penting itu perusahaan itu yang penting di benak perusahaan itu adalah yang penting konsumen tahu dulu, konsumen mencoba dulu, sehingga walaupun tidak ada laba ya sudah, yang penting konsumen tahu dulu tentang produk yang kita pasarkan, karena itu merupakan tahap perkenalan. Iya Mbak Ari, benar. Jadi dikenal dulu oleh konsumen. Nah, ini berbeda di tahap pertumbuhan. Jadi labanya ini di tahap pertumbuhan ini laba positif. Jadi mulai ada laba, mulai banyak laba. Tapi ke arah datar. Maksudnya positif ke datar itu dia mulai muncul labanya, tetapi tetap semakin lama semakin semakin untung seperti itu. Nah, yang di tahap kedewasaan ini dia ada tetapi menurun, datar ke menurun. Jadi labanya itu yang kalau misalkan di garis ini, kalau yang di tahap perkenalan itu tidak ada kan, sedangkan kalau yang di pertumbuhan dia mulai menaik gini. Nah, sedangkan kalau yang di kedewasaan semakin lama ini mendatar, tapi dia cenderung ke arah turun, akan menurun. Nah, sedangkan yang di penurunan ini benar-benar dia turun, rendah atau nol. Nah, ini untuk yang laba. Jadi rendah atau nol. Bagaimana dengan arus kasnya? Arus kas di perkenalan ini negatif karena tidak ada arus kas yang masuk, atau tidak ada karena tidak ada laba sehingga dia negatif. Nah, pertumbuhannya moderat ini sedang. Sudah mulai ada untung tetapi masih sedang. Di tahap kedewasaan inilah tinggi sekali arus kasnya. Karena walaupun dia labanya datar atau ke menurun, tapi di tahap sini konsumen itu sudah mulai paham dengan produk kita.
Sedangkan yang di arus kas di sini penurunannya itu rendah karena sudah mulai konsumen sudah mulai meninggalkan produk yang kita jual. Kemudian kita beralih ke pelanggan. Pelanggan yang perkenalan itu inovatif. Yang dimaksud dengan inovatif ini, dia mulai pelanggan mulai berpikir bagaimana sih seperti apa sih produknya ini. Jadi mulai termasuk ke karakteristik yang inovatif. Nah, sedangkan yang pertumbuhan, di tahap pertumbuhan, pelanggannya merupakan pasar massal. Jadi pasar massal ini ia masih ingat apa pasar massal? Jadi pasar massal ini adalah produknya hanya satu, tetapi dijual ke pasar yang banyak. Nah, sehingga disebut dengan pasar massal. Ini sama dengan pertumbuhan dan kedewasaan. Kemudian yang ke tahap keempat yaitu penurunannya laggards. Laggards ini diabaikan atau pelanggannya itu tidak ada. Lebih berpikir ke ini termasuk ke dalam negatif yang dimaksud dengan laggards ini. Nah, ini negatif. Ini negatif. Jadi pelanggannya itu penurunannya itu pelanggan di tahap penurunan ini negatif, berbeda dengan yang di tahap perkenalan, pertumbuhan, dan kedewasaan. Karena penjualan produknya semakin lama semakin menurun, sehingga pelanggannya pun semakin lama semakin sedikit. Bagaimana dengan pesaingnya? Nah, ternyata di tahap perkenalan ini merupakan tahap yang pesaingnya itu sedikit. Tetapi di tahap pertumbuhan ini mulai muncul pesaing-pesaing, karena mungkin perusahaan lain berpikir, oh ada orang yang jual produk baru ini sepertinya banyak yang suka. Nah, sehingga mulai tumbuh. Kemudian di tahap kedewasaan ini semakin banyak sekali rivalnya atau semakin banyak pesaingnya. Yang di tahap penurunan ini ia berkurang pesaingnya, tetapi juga berkurang juga penjualannya, sehingga dia semakin hilang pesaingnya. Nah, setelah kita melihat bagaimana keluarannya, kita mulai beralih ke taktik. Taktik itu adalah strategi-strategi apa yang bisa kita lakukan untuk mempertahankan suatu produk. Nah, ini misalkan taktiknya. Yang pertama adalah fokus strategis. Fokus strategis itu apa saja yang harus difokuskan? Di strategi apa saja yang harus difokuskan di tahap-tahap itu? Pada tahap perkenalan itu harus yang difokuskan adalah pasar yang diperluas. Jadi kita harus memperluas pasar. Yang paling ditekankan adalah pasar yang semakin luas dan semakin luas, karena produk kita merupakan produk yang belum pernah dikenal oleh masyarakat. Kemudian di pertumbuhan ini, strategi apa yang harus difokuskan? Ternyata penetrasi pasar. Penetrasi pasar itu adalah nanti akan lebih dijelaskan lagi tentang penetrasi pasar di slide selanjutnya. Kemudian di tahap kedewasaan adalah mempertahankan pangsa. Mempertahankan pangsa ini, pelanggan yang sudah kita dapat itu dipertahankan, karena untuk mempertahankan pelanggan atau mempertahankan sesuatu itu pasti lebih susah dibandingkan ketika kita mencari untuk mendapatkannya. Nah, jadi mungkin konsumen itu didapatkannya juga susah, tetapi untuk mempertahankan konsumen yang sudah kita bentuk itu juga merupakan hal yang susah. Nah, seperti itu. Kemudian di tahap penurunan ini, apa sih strategi yang harus difokuskan di tahap penurunan? Ternyata adalah produktivitas. Karena penurunannya karena penjualannya semakin lama semakin menurun, sehingga kita harus lebih berpikir terhadap produktivitasnya produk yang akan kita produksi. Nah, kemudian taktik pengeluaran. Pengeluaran ini di tahap perkenalan ini tinggi. Maksudnya pengeluaran ini adalah pengeluaran produk. Jadi dia tinggi karena kita ingin menjual produk dengan banyak, sehingga kita mulai membuat pengeluaran produk yang tinggi. Selanjutnya yang di tahap pertumbuhan ini juga tinggi, tetapi agak menurun. Di kedewasaan ini turun, dan mohon maaf teman-teman, pengeluaran ini adalah pengeluaran pengkos. Nah, bukan produk. Untuk produk ada sendiri.
pengeluaran kos atau pengeluaran biaya yang akan kita keluarkan dari masing-masing tahap. Jadi tahap perkenalan ini tinggi karena kita masih membutuhkan promosi. Di tahap sini kita sangat membutuhkan promosi karena masih banyak sekali orang yang belum kenal dengan belum memperkenalkan produk kita, sehingga dia pengeluaran untuk promosinya tinggi sekali. Kemudian di tahap pertumbuhan ini tinggi tetapi menurun karena konsumen itu sudah mulai mengerti produk kita. Kita juga membutuhkan cost yang tinggi tetapi tidak lebih tinggi dibandingkan tahap pertama. Nah, di tahap kedewasaan ini dia mulai menurun, jadi pengeluaran biaya yang kita keluarkan ini mulai menurun dan akan semakin rendah di tahap penurunan. Karena di tahap penurunan ini produk yang kita jual tuh kan juga semakin sedikit karena tidak adanya orang yang membeli, sehingga biaya yang kita keluarkan pun juga akan semakin rendah. Nah, seperti itu. Di titik berat ini apa yang dititik beratkan dari masing-masing tahap atau masing-masing daur hidup produk. Yang di tahap perkenalan ini kesadaran produk. Jadi yang dititik beratkan adalah bagaimana konsumen itu menyadari adanya produk kita. Nah, itu yang disebut dengan kesadaran produk. Yang di tahap pertumbuhan adalah kesukaan merek. Jadi bagaimana caranya konsumen itu akan menyukai merek-merek yang kita keluarkan. Dan yang di tahap kedewasaan adalah loyalitas merek. Loyalitas, ada yang tahu apa itu loyalitas merek? Ini ada 7 orang. Ada yang ingin memberikan pengertian loyalitas merek itu apa? Ini Mbak Yusni, loyal terhadap merek, selalu menggunakan merek yang sama. Ya, betul sekali. Jadi itu yang disebut dengan loyalitas merek. Jadi loyalitas, ini ada Mbak Friska. Mbak Friska mau menjawab? Mbak Friska, kesetiaan konsumen menggunakan merek yang sama. Jadi ini ada jawaban dari Mbak Yusni dan Mbak Friska. Jadi benar sekali, loyalitas merek itu adalah kesetiaan konsumen untuk menggunakan merek yang sama. Jadi di tahap kedewasaan ini sudah banyak orang yang mulai menyadari terhadap merek yang kita bentuk atau produk yang kita buat. Tetapi suka saja atau sadar saja itu tidak cukup untuk membuat produk kita tuh bertahan lama di pasaran. Jadi di tahap kedewasaan ini kita mulai menitik beratkan untuk bagaimana caranya konsumen itu bisa terus-menerus menggunakan merek yang kita buat. Bagaimana caranya konsumen itu bisa terus-terusan membeli produk-produk yang kita buat. Nah, sedangkan yang di penurunan ini dititik beratkan terhadap selektif. Selektif ini kita mulai berpikir, jadi lebih selektif lagi. Apa sih strategi apa yang apakah kita akan membuat nanti di tahap penurunan ini ada banyak sekali strategi yang harus dibicarakan lebih lanjut. Jadi selektif ini kita mulai memikirkan strategi-strategi apa saja yang baik, untuk apakah akan dibuang saja produknya ataukah kita membuat produk baru atau seperti apa. Nah, itu di selektif. Distribusinya tidak lengkap yang di perkenalan. Kenapa tidak lengkap? Karena di awal perkenalan produk itu biasanya perusahaan itu hanya menitik beratkan terhadap promosi besar-besaran, bagaimana caranya produk itu dikenal dulu, sehingga pendistribusian produk itu masih belum lengkap. Berbeda dengan di tahap pertumbuhan dan kedewasaan yang bersifat intensif. Intensif itu berarti benar gencar-gencaran lah istilahnya. Intensif sekali, karena di tahap pertumbuhan dan kedewasaan ini konsumen sudah mulai sadar, konsumen sudah mulai suka dengan produk yang kita buat, sehingga mulai banyak yang membeli, sehingga distribusi produk ke konsumen itu semakin intensif. Untuk selektif nanti akan dijelaskan lebih lanjut di tahap penurunan. Nah, kemudian harganya tinggi. Harga tinggi di tahap perkenalan.
Harga tinggi di tahap perkenalan ini